Shalom, selamat pagi, selamat siang. Anak-anak Bapak, kelas 10 IPA dan IPS, siswa-siswi SMA swasta Katolik, cinta kasih tebing tinggi. Salam jumpa lagi nakku, buat kita semua. Bapak harapkan kamu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan Bapak harap kamu tetap setia belajar di rumah. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang pertunjukan musik tradisional dan sekarang kita akan berbicara tentang kritik musik ya, kritik musik. Baik. Jadi siapkan dirimu, Bapak akan menerangkan apa itu kritik musik ya nak ya. Baik. Sebelumnya Bapak akan memaparkan dulu apa sih kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik. Yang menjadi kompetensi dasar kita adalah memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik memahami pengertian dari kritik musik. Yang kedua, agar peserta didik memahami fungsi dari kritik musik. Yang ketiga, agar peserta didik memahami jenis kritik musik. Dan yang keempat, agar peserta didik memahami cara-cara dan penulisan kritik musik. Baik, kita masuki yang pertama, pengertian kritik musik. Anak-anak Bapak, pernahkah kamu menyaksikan acara Indonesian Idol atau Akademi Fantasi Indonesia atau AFI ataupun Indonesia Mencari Bakat atau IMB atau bentuk kompetisi lainnya yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi swasta nasional? Pernahkah kamu menyaksikan komentar yang diberikan beberapa juri setelah mendengar bagaimana seorang penyanyi memproduksi suaranya? Nah, komentar para juri itulah yang disebut dengan kritik. Ya, tahukah kamu apa itu kritik musik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, kritik diartikan sebagai kecaman, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya atau pendapat dan sebagainya. Itu pengertian dari kritik. Kalau gitu apa kritik musik itu nakku? Nah ini ya. Berdasarkan pengertian dari sumber di atas, maka kritik musik dalam pertunjukan seni dapat diartikan sebagai pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik atau lagu atau karya musik dalam pertunjukan seni. Nah, itulah dia artinya kritik musik ya. Sekali lagi, kritik musik dalam pertunjukan seni dapat diartikan sebagai pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik atau lagu atau karya musik dalam pertunjukan seni. Nah, itulah pengertian dari kritik musik. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang menjadi fungsi kritik musik? Nah, kritik musik memiliki 4 fungsi utama, yakni kritik musik berfungsi sebagai bentuk pengenalan akan sebuah karya musik serta memperluas wawasan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kritik musik merupakan upaya untuk menghubungkan pencipta musik, penyaji musik, serta pendengarnya. Yang ketiga, kritik musik berfungsi sebagai bentuk evaluasi terhadap pencipta musik serta penyajinya. Dan yang keempat, kritik musik dapat membantu mengembangkan kualitas sebuah karya musik. Nah, inilah ya
fungsi-fungsi kritik musik itu. Baik, kita lanjutkan. Jenis kritik musik. Jadi ada 4 jenis kritik musik, nakku. Berikut merupakan 4 jenis kritik musik itu. Yang pertama, kritik musik jurnalistik. Kritik jurnalistik. Apa itu? Jenis kritik musik ini biasanya mengandung aspek pemberitaan. Tujuannya untuk menginformasikan kepada publik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan musik. Yang kedua, jenis kritik musik yang kedua adalah kritik pedagogik. Nah, jenis kritik musik ini biasanya dilakukan oleh pengajar kesenian dalam sebuah lembaga pendidikan. Tujuannya untuk mengembangkan bakat peserta didik. Nah, ini biasanya kita lakukan. Kritik pedagogi ini yang sering dilakukan ya di sekolah. Ini biasanya dilakukan dalam dunia pendidikan atau pengajar kesenian. Yang ketiga, kritik ilmiah, yaitu jenis kritik musik ini biasanya diterapkan oleh kalangan akademis. Jenis kritik ini hampir serupa dengan melakukan penelitian atau pengkajian terhadap sebuah karya. Dan yang keempat, kritik populer. Jenis kritik musik ini biasanya dilakukan secara terus-menerus, baik secara langsung ataupun tidak. Kritik musik ini tidak menuntut adanya keahlian kritis dalam melakukannya. Nah, itulah jenis jenis dari kritik musik. Ayo kita lanjutkan. Nah, cara-cara penyampaian kritik musik, cara-caranya. Jadi ada beberapa cara penyampaian kritik musik yang baik ya nak ya. Pertama, kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Ingat, mengkritik itu harus menggunakan kata-kata yang sopan dan terarah ya. Kedua, kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Ya, kritik itu tidak boleh emosional ya nak ya. Yang ketiga, kritik yang baik adalah memberi jalan keluar mengatasi kekurangan dan kelemahan karya seni menuju perbaikan dan kepuasan. Nah, jadi kritik itu harus memberikan jalan keluar, bukan mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar atau solusi supaya karya itu lebih baik lagi. Itu artinya. Ya, kritik itu harus memberi jalan keluar supaya karya itu lebih baik lagi. Yang keempat, ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. Iya. Nah, di sini ada langkah-langkah penulisan kritik musik. Ya, apa itu? Penyampaian kritik musik disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Namun, jika kritik musiknya dilakukan dengan menggunakan tulisan sebagai cara penyajiannya, ada 5 hal pokok yang harus diperhatikan dalam penulisan kritik musik, yaitu 1. Pendahuluan. Pada bagian ini berisikan identitas musik yang akan dikritisi. Contohnya, penulis musik. Siapa? Judul karya musiknya apa? Penyanyinya siapa? Dan lain sebagainya. Itulah dalam pendahuluannya. Yang kedua, deskripsi. Pada bagian ini akan diuraikan penyajian fakta yang berkaitan dengan musik yang akan dikritisi. Penyajian fakta ini dalam bentuk pernyataan elemen serta warna bunyi dalam musik tersebut. Iya. Selanjutnya, analisis. Iya. Pada bagian ini berisikan uraian tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan nada, melodi, ritme, harmoni, serta dinamika dalam sebuah karya musik. Analisis juga berisikan pernyataan tentang mutu dari sebuah karya musik. Yang keempat, interpretasi. Pada bagian ini berisikan tingkat ketercapaian unsur artistik dalam sebuah penyajian musik. Dalam interpretasi juga bisa disampaikan perbandingan antar karya musik yang sejenis. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Pada bagian ini sang kritikus musik akan menyatakan pendapatnya tentang
penyajian sebuah musik. Pendapat ini tidak dalam bentuk opini, namun harus diberikan dasar yang sebelumnya telah didapat dari hasil deskripsi dan analisis. Evaluasi merupakan tahapan terpenting dalam sebuah kritik musik. Penyajian pokok evaluasi bisa dalam bentuk kebaikan atau kegagalan dari sebuah penyajian musik. Nah, itulah anakku materi dari kritik musik ini ya. Nah, itulah materi kritik musik ini. Apa-apa saja tadi itu? Iya, pengertiannya. Kemudian, apalagi nak? Iya, jenis fungsinya, fungsi kritiknya, apa fungsi kritik musik, kemudian jenis-jenisnya, jenis kritik musik, kemudian cara penyampaian kritik musik, kemudian langkah-langkah penulisan kritik musik. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan penugasan. Ya, inilah tugasnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Tulis ya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kritik musik. Nomor 2, sebutkan fungsi-fungsi dari kritik musik. Nomor 3, sebutkanlah 4 jenis kritik musik. Nomor 4, sebutkan cara-cara penyampaian kritik musik yang baik. Dan nomor 5, sebutkan langkah-langkah penulisan kritik musik. Baik, demikianlah anakku pertemuan kita hari ini. Semoga materi kita hari ini memberikan wawasan baru buat kamu ya. Mencoba memberikan kritik, mencoba memberi evaluasi atau penilaian atau kritik terhadap sebuah karya musik. Baik, anakku. Bapak harapkan kamu tetap setia di rumah, tetap semangat belajar di rumah. Ya, jagalah kesehatanmu, jangan menyusahkan orang tuamu. Ingat, kehidupan kita sudah susah, jangan lagi kita menambahi susah orang tua kita di masa pandemi ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap setia di rumah. Sampai jumpa. Shalom.